Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kangen banget ya, lama kita nggak buat roti. Kali ini kita buat roti yang lebih istimewa lagi. Sangat lembut, kalian bisa lihat. Ini dia, sangat fluffy. Roti susu dengan bentuk yang rustic. Agak sedikit berbeda dengan ulir-ulir, cakep banget. Oke ya, kalian ikuti tutorialnya sampai selesai. Ini mudah banget asalkan sampai selesai tadi. Jangan di skip-skip. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Oke, pertama-tama kita gunakan tepung terigu protein tinggi ada ukuran gram dan sendok makan. Kemudian 200 ml air susu yang hangat, bisa juga kalian susu bubuk 2 sendok makan ditambahkan air sesuai resep, kemudian margarin dan gula dan garam, serta 1 sendok full ragi instan. Oke, pertama-tama kita tuangkan dulu susu cair hangatnya. Tadi jika menggunakan 2 sendok makan ditambah dengan 200 ml air, dan karena ini raginya udah memeji buka, mau dites dulu ya, aktif apa enggak. Nih, 1 sendok teh full kita tuangkan, kemudian sedikit gula. Jadi gulanya jangan semuanya, karena ini bisa mengakibatkan raginya juga ngambek gitu ya. Jadi 1 sendok aja, jangan semuanya deh. Hanya untuk memancing raginya ini aktif atau tidak. Kemudian kita tutup dulu. Sebentar saja kita tutup. Mana nih tutupnya? Hei, kok lama? Nah, kita tutup dulu kurang lebih 5-7 menit. Kita lihat dulu. Nah, udah mengembang, ternyata raginya masih aktif. Oke, kita lanjut. Tuangkan tepung terigunya. Kita tuangkan seluruhnya. Tepung terigu protein tinggi wajib ya, karena kita akan buat roti. Jadi udah khusus kita harus gunakan terigu tinggi, kemudian masukkan gula, lalu garam. Aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Tidak ada lagi butiran-butiran tepung yang tersisa. Lebih nyaman lagi, ini Mama Eji akan uleni menggunakan tangan agar konsistensinya bisa lebih terasa dan lebih meresap di perasaan kita. Dah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian masukkan margarin. Jadi di situ ada takaran sendok kalau yang udah mahir ya. Tapi sebaiknya kalau yang Mama sih senangnya takaran gram. Juga ada untuk takaran gramnya. Nah, jadi kalian boleh pilih aja. Ada menggunakan sendok makan biasa ya, ataupun dengan takaran gram. Ini terus kita campurkan dulu pastinya. Jadi kita campur margarin dengan adonan ini sampai tidak ada lagi belang-belonteng warna margarin yang kekuningan. Oh ya, bisa juga kalian menggunakan butter, itu lebih mantap. Nah, seperti ini tuh. Ini kan masih kasar ya. Bisa kita lanjutkan dulu nih di papan kerja biar lebih oke. Nih, seperti mengucek-ucek aja ringan. Nggak terlalu lama, kurang lebih 2 menit. Nggak sampai berkeringat kok. Yang pasti kita bergerak sedikit. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian. Kalian bisa lihat nih. Tuh, konsistensinya udah bagus banget ya. Udah cakep. Ini kita buntel dulu. Bulatkan, kemudian letakkan pada wadah. Nah, yang satu bagian ini akan kita beri warna. Kalian boleh beri warna apa aja dengan pasta apa aja. Di sini Mama Eji menggunakan pasta taro. Pasta taro warnanya ungu. Boleh pasta pandan atau red velvet, sesuai selera ya. Nah, ini Mama Eji menguceknya di udara karena apa? Pasta ini nantinya akan menempel di papan kerja. Aduh, nanti pakai tenaga lagi untuk membersihkan papan kerjanya. Jadi setelah agak tercampur di udara, baru deh kita lanjutkan melumatkannya di papan kerja sampai semuanya tercampur dengan baik. Nih, udah seperti ini, kita bulatkan lagi. Dibulatkan, kemudian akan kita istirahatkan dulu. Tutup kurang lebih 1 jam, karena kita tidak menguleni. Atau tergantung suhu ruangan kalian. Jadi waktu itu tidak menjadi patokan. Yang pasti udah mengembang nih seperti ini 2 kali lipat ya. Kalau kurang mengembang, tunggu aja lagi. Siapa tahu udaranya dingin. Nah, sekarang kita pipihkan. Kemudian rolling pin.
Bentuk persegi panjang, kurang lebih tebalnya 1 mili atau sesuai selera. Semakin tipis nanti gulungannya semakin banyak ya. Gitu. Tapi sih sedang-sedang aja. Jadi kita rolling halus, ringan aja, nggak usah terlalu ditekan. Sampai rata, simetris ya maksudnya. Nah, kita sisihkan dulu, letakkan pada wadah. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Buang-buang dulu gasnya tadi juga ya. Sambil dipipihkan agar tidak ada lagi gelembung udara yang terjebak. Kemudian sama, kita pipihkan dengan ukuran sama dengan adonan yang berwarna putih tadi. Oke, udah selesai. Sekarang kita tumpukan bagian yang putih di bagian atasnya. Rapikan sejajar. Nih, disamakan bagian tepinya sesama mungkin. Udah. Jika udah, ini enak banget loh, rasa susunya sangat berasa dan lembut tanpa menggunakan telur. Tanpa telur tetap lembut dan rasanya gurih. Kalian boleh coba. Insya Allah nggak akan gagal loh. Tapi kalau misalnya ada kegagalan, seharusnya kalian yang tahu ya letak kegagalannya di mana. Karena bagaimanapun juga, tanpa kalian mengetahui di mana gagalnya, kalian tidak akan pernah berhasil. Ya, nah ini karena terlalu panjang kita bagi dua, jadi nanti kita akan dapat 2 buntelan, 2 roll roti. Sekarang kita gulung dari atas. Sebenarnya sih bentuknya boleh apa aja, boleh membulat, tapi ini Mak Meji sekarang buat memanjang biar nggak bosan bentuk rotinya. Kemudian jepit yang rapet pada pertemuan setiap sisinya. Nah, seperti itu ya, dipipihkan bagian tepi, jadi membentuk silinder kalau untuk bentuk yang ini. Seperti ini. Jadi dalam membuat roti tetap harus menggunakan perasaan, sabar. Sama, ini juga kita jepit. Insya Allah semua pasti bisa. Kalau kalian udah sering ya latihan membuat roti itu akan mudah sekali. Seperti merebus air. Siapkan loyangnya, udah langsung kita letakkan aja di atas loyang yang udah dialasi dengan baking paper. Dan ini akan kita proofing yang terakhir kali sampai adonannya mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 20 sampai 25 menit. Yang pasti udah mengembang seperti ini nih. Nah, lebih besar lagi kan? Nih, sekarang adalah bagian yang paling menegangkan dan menyenangkan. Kita akan menyopek-nyopek dengan cutter atau benda yang tajam ya. Jadi hanya 1 kali goresan kalian menggoresnya, jangan berulang-ulang kali karena ini udah proofingnya udah bagus banget, udah naik. Kalau kalian berkali-kali nanti mengempis dia. Nih, enak banget nih. Tuh, kita menyilet. Meropek. Tuh, udah terlihat bentuknya ya. Nah, tidak sampai di sini aja. Untuk biar lebih cakepnya lagi, ini dia bentuknya. Kenapa terakhir ini ya bentuknya seperti terong? Nah, di sini ambil sedikit tepung beras. Di sini Mama Eci menggunakan tepung beras instan aja, kemudian kita taburkan sedikit pada permukaannya. Disinilah bisa lebih terlihat seperti rustic bread ya. Tapi kalau rustic bread itu agak keras dan tidak ada terasa manisnya. Nih, kita taburi sedikit aja. Mirip roti-roti apa ya? Roti-roti Inggris. Nih, seperti ini terong tabur, siap kita oven. Nah, sebelumnya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 15 menit dipanaskan. Kemudian ini akan kita oven kurang lebih 20 sampai 25 menit sampai permukaannya dan keseluruhannya itu matang. Sesuai oven kalian masing-masing ya. Jadi kalian harus memahami karakteristik juga dari oven kalian masing-masing.
Nah, ini sekarang kita buka dulu. Wow, ini kok agak melekat. Padahal iklannya, kertasnya katanya nggak melekat loh. Nih, empuk banget. Puk, 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 puk. Ya toh? Kita keluarkan dulu. Jadi saat masih panas tadi harus segera diangkat ya, agar bagian bawahnya tidak berkeringat, tidak basah. Kalian lihat, ini kita potong tuh empuk sekali. Bisa kalian makan begitu aja juga enak, atau menggunakan selai apa aja. Potong-potong-potong. Sarapan pagi, camilan. Buatnya juga gampang dan cepat. Ini dia, kalian bisa lihat. Empuk banget dan lembut. Ini terasa banget susunya. Milk bread. Nah, seperti ini, sangat fluffy. Oke ya, caranya sangat mudah. Insya Allah kalian semua pasti bisa. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.